Kita berjumpa pada saat ini dalam ibadah KPA BNKP Jakarta yang kita lakukan setiap hari Minggu. Saat ini kakak kembali berada di alam terbuka yang begitu indah oleh karena ciptaan Tuhan. Adik-adik, pagi ini kakak bersuka cita karena kakak boleh merasakan indahnya alam yang Tuhan ciptakan pada saat ini. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Adik-adik, kita memulai ibadah kita mempersiapkan hati kita memulai ibadah kita menyanyikan lagu Kasih Yesus. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita akan mempersiapkan diri kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak BNKP Jakarta kembali Engkau kumpulkan untuk beribadah Tuhan. Hanya ucapan syukur dan rasa terima kasih yang kami panjatkan padamu ya Bapa. Pagi ini Tuhan, kami memulai ibadah kami ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati adik-adik kami yang saat ini beribadah Tuhan. Berkati mama papa, berkati kakak, adik, om, tante, kakek, nenek yang ada di tengah-tengah kami, maupun saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu melingkupi kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu selalu melingkupi kepada keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebenarnya banyak sekali doa-doa yang kami panjatkan, tapi kami akan percaya Tuhan Yesus mau menjawab doa kami satu persatu. Sempurnakanlah doa kami ini yang hanya kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yeah.
Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan, kiranya Engkau Bapa di surga yang menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini dapat kami terapkan dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita dari firman Tuhan dari perjanjian baru, yaitu Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-39 sampai dengan 45. Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai 45. Adik-adik silahkan memberikan pendengaran yang baik dan kakak akan menyampaikan ceritanya. Adik-adik, beberapa waktu setelah Maria ditemui oleh malaikat Gabriel, dia pun berangkat ke sebuah kota adik-adik. Kota itu yaitu Yehuda. Maria pergi untuk menemui sanak saudaranya yang juga sedang mengandung seorang anak adik-adik. Nama kerabatnya itu adalah Elisabet. Elisabet adalah istri Zakaria, seorang imam dari rombongan Abia. Setibanya di rumah Zakaria adik-adik, Maria segera memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, tiba-tiba saja bayi dalam perutnya melonjak kegirangan. Elisabet pun dipenuhi oleh Roh Allah. Dia kemudian berseru dengan suara yang kuat untuk memuji Tuhan. Dia juga mendoakan agar Maria dan bayi dalam kandungannya diberkati. Adik-adik, hari itu Elisabet merasa sangat bangga dan bahagia karena kedatangan Maria ke rumahnya. Elisabet merasa sangat tidak layak karena dikunjungi oleh seorang ibu yang akan melahirkan juru selamat. Elisabet pun mengungkapkan bahwa kedatangan Maria ke rumahnya sungguh telah membuat bayi dalam kandungannya merasa sangat senang. Bahkan bayi dalam kandungan Elisabet sampai melonjak kegirangan menyambut kedatangan Maria. Nah adik-adik, ceritanya sungguh istimewa ya. Nah dari cerita firman Tuhan ini, ternyata adik-adik kita sangat senang ya jikalau kita dikunjungi oleh kerabat kita, ya. Ada sukacita tersendiri ketika kita dikunjungi oleh kerabat kita. Nah, saat ini memang kita dibatasi ya adik-adik untuk bertemu dengan kerabat kita
karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi ada banyak cara sekarang ini adik-adik untuk bisa kita lakukan, di mana ketika kita bertemu dengan saudara kita, kerabat kita, saudara kita seiman, kita dikuatkan kembali, kita disegarkan kembali. Ya, terutama ketika kita dua-duanya sudah percaya kepada Tuhan, sama-sama melayani Tuhan Yesus, sama-sama anak-anak sekolah minggu, anak-anak komisi pelayanan anak, tentu ada sukacita dari Tuhan yang kita rasakan. Nah, adik-adik, oleh karena itu, mari kita belajar dari Maria dan Elizabeth untuk saling mendukung satu dengan yang lain, saling menguatkan, bahkan juga saling memberikan dukungan yang terbaik. Baiklah, itu saja cerita kakak hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adik-adik terambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Demikian, semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang sangat singkat hari ini, mengingatkan kami kembali sebagai keluarga Tuhan untuk saling mendukung, bahkan saling berbagi satu dengan yang lain. Meskipun kami saat ini mengalami banyak keterbatasan, tidak bisa mengunjungi satu dengan yang lain, tetapi ada cara lain yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa menanyakan kabar melalui sosial media yang ada, dan kami rindu supaya Tuhan juga yang menolong dan memberkati kami supaya kami dapat menjadi berkat bagi kerabat, saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu, biarlah firman Tuhan ini terus berbicara kepada kami dan membuat kami bertumbuh dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung acara. Kita akan nutup ibadah kita. Tadi kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau berpisah. Tapi sebelumnya kita akan masuk dalam doa penutup. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Saatnya kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing di kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati di setiap kegiatan-kegiatan kami di rumah maupun dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami masih belum bisa bertemu dengan teman-teman kami di gereja BNKP maupun di teman-teman yang lain, tapi kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau menutup ibadah kami. Terima kasih Tuhan atas kasih yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah ibadah kami ini boleh menjadi dupa-dupa harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang hanya kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
aktivitas ibadah kita yang kita lakukan pada saat ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yahoo. Dadah.